Shalom saudari-saudari yang terkasih. Paling pertama kita harus banyak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan penyertaan kepada kita semuanya sepanjang hari ini, sepanjang waktu-waktu yang ada. Kita harus banyak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur Tuhan sudah memberikan kita perlindungan, kekuatan. Dan juga jika nanti mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mengundang kami ke sini untuk memberikan kesaksian pujian serta renungan singkat dari kitab Amsal 3 ayat 5. Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia memiliki tujuan dan proses yang berbeda-beda. Tujuan dan proses yang Tuhan berikan kepada manusia tidak mungkin sama. Pasti setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Waktu saya duduk di bangku SMP, SMA, saya dipandang sebagai teman yang kurang berprestasi. Sehingga saya dibully, saya bahkan dijauhi. Karena dianggap sama mereka saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya sesuatu yang spesial, sehingga mereka kurang senang saya, jadi tidak banyak teman yang saya punya waktu saya masih sekolah. Kerap kali saya sering bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok aku harus seperti ini? Anggapannya aku berada di dalam titik yang paling rendah. Dan pada waktu aku berada di titik paling rendah, kalimat itu keluar. Saat kalimat itu keluar, aku sempat berpikir kembali bahwa ngapain aku harus ucapin seperti itu. Kalau Tuhan itu masih setia mau menemani kita dimanapun kita berada. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah pergi dari kita. Walaupun kita sendirian, kita nggak punya teman, tapi ingat ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, masa sekolah bisa dilewati, bisa lulus dengan baik, dan akhirnya bisa masuk ke dalam masa kuliah. Saya pertama kali mengambil kuliah di Universitas Petra, jurusan manajemen bisnis. Namun kuliah itu hanya berjalan selama 1 semester karena Tuhan punya rencana lain dalam kehidupan saya. Pada tahun 2017 saya mengalami sakit tanpa diketahui apa penyebabnya. Hal itu membuat kami sekeluarga kebingungan untuk mencari dokter, obat-obatan, dan terapi yang tepat. Di tengah kebingungan kami selalu mengingat bahwa Tuhan itu setia menolong kita semuanya. Jadi buat apa kami bingung mencari obat, dokter, dan terapi yang tepat? Karena kenapa? Karena Tuhan selalu menolong kami semuanya. Dan juga ada satu kitab pegangan saya, yaitu Amsal 3 ayat 5, yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kitab Amsal mengajarkan kepada kita untuk percaya dan menaruh keyakinan kita kepada Tuhan. Yesus mengajarkan ini melalui kuasa hikmat. Kuasa hikmat datangnya dari Roh Kudus. Jadi yang membimbing kita untuk percaya dan menaruh setiap keyakinan kita kepada Tuhan, itu semuanya Roh Kudus yang membimbing kita. Bagaimana cara kita agar bisa menaruh setiap kepercayaan kita pada Tuhan? Yang pertama, kita harus menaruh setiap kepercayaan kita dengan segenap hati di dalam Tuhan. Percaya artinya kita menaruh setiap keyakinan dan kepercayaan kita penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya dengan segenap hati artinya kita menaruh setiap iman kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Jadi sebagai saudari-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa kalau kalian punya pergumulan yang berat ataupun ada harapan yang belum terwujud, serahkanlah kepada Tuhan. Kita serahkannya melalui mana? Kita serahkan melalui doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengakui Dia. Akuilah artinya kita mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Akuilah Dia yang akan meluruskan jalan kita, artinya Dialah satu-satunya juru selamat yang akan meluruskan dan membenarkan jalan kita. Jadi ingatlah saudari-saudari yang terkasih, bahwa kita harus mengakui Tuhan itu adalah juru selamat kita yang sejati. Jadi
apapun yang saya bilang tadi, kekhawatiran, apapun itu serahkanlah kepada Tuhan. Selain itu juga kita harus bisa memberitakan kabar kebaikan Kristus. Caranya gimana? Caranya dengan kita menjadi terang bagi sesama kita. Seperti apa? Seperti menolong sesama kita, bukan membuli atau bahkan belum menjauhi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan telah mempertemukan kami dengan dokter-dokter yang tepat, terapis yang tepat. Dengan kami terus berdoa kepada Tuhan. Salah satu terapis yang Tuhan pertemukan untuk kami yaitu Tuhan di sini ada yaitu Ibu One. Dan juga selain itu puji Tuhan juga Jessica bisa kembali kuliah dan aku mengambil kuliah jurusan teologi sampai akhirnya bisa menyelesaikan hingga S1. Puji Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa, penyertaannya sungguh ajaib. Kalau bukan kami banyak berdoa kepada Tuhan, mungkin Tuhan tidak akan menyertai sampai saat ini. Selain Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan juga memberikan bonus talenta, yaitu dimana bisa menghasilkan beberapa karya lagu. Pada Oktober 2019, lagu Ajarku Selalu Percaya menjadi lagu pertama kali yang saya hasilkan sebagai karya saya. Semoga lagu ini bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yesus, ajarku berharap hanya kepadamu, penolongku yang setia dalam setiap rencanamu. Ku tahu kau pasti yang terbaik. Ajarku selalu percaya, selalu berserah hanya kepadamu, Yesus, karena Engkau yang terbaik, Kau yang termulia selama-lamanya. Yesus, ku percaya janjimu, ku percaya firman-Mu pasti akan digenapi dalam setiap rencana-Mu. Ku tahu Kau pasti beri yang terbaik. Sama-sama belajar ya, katakan ajarku selalu. Ajarku selalu percaya, ku selalu berserah hanya kepadamu, Yesus, karena Engkau yang terbaik, Kau yang termulia selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan selalu menyertai setiap langkah kita. Tuhan tidak pernah diam, tapi Tuhan selalu melihat setiap apa yang kita kerjakan dan setiap apa yang ada di dalam jalan-jalan kita sehari-hari. Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi saya juga bagi saudari-saudari sekalian. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama lagi. Selalu berserah hanya kepadamu,
karya itu bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan bonus talenta, salah satu karya yang dihasilkan tadi sudah dinyanyikan, dan juga sudah ada 5 karya lagu, salah satunya tadi Tuhan Kau Kekuatanku yang sudah dibawakan pujian penyembahan, dan juga ada Janjimu Yang Murni, ada juga nanti satu lagu lagi yang sudah rilis akan dinyanyikan setelah khotbah saya selesai, judulnya yaitu Yesus Besertaku. Tidak hanya karya-karya itu yang sudah saya hasilkan, namun masih ada 6 karya lagi yang akan dirilis soon di YouTube. Puji Tuhan, begitu luar biasa bagi saya. Tanpa penyertaan Tuhan mungkin aku nggak bisa pelayanan sampai saat ini. Di tengah-tengah di mana aku bisa melayani, menghasilkan konten, aku bisa bekerja, bisa kuliah, Tuhan punya rencana lain di mana waktu itu aku terkena GERD. Pertama kali aku terkena GERD, aku nggak bisa makan apa-apa, nggak ada yang masuk sama sekali, nothing food in di dalam perutku. Aku cuma bisa minum obat, dan bahkan pun aku cuma bisa makan bubur bayi. Namun di sana aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku mengerti bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Awal-awal perkataan itu bisa aku tanamkan terus di dalam pemikiranku. Namun setelah beberapa hari kemudian, karena GERD ini semakin hari tidak berkurang dan semakin hari semakin parah, aku sempat marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok aku sakit lagi? Dulu aku tuh sudah sembuh. Di tengah kemarahanku, aku sempat merenungkan kemarahanku ini. Kenapa kok aku harus marah? Dari mana sih aku bisa bangkit dari titik terendahku? Aku bangkit dengan termotivasi dari salah satu video di mana orang itu terkena leukemia. Orang itu marah sama Tuhan karena dulu dia punya prestasi yang banyak. Kenapa Tuhan harus aku sakit? Video itu membuat titik terendahku menjadi bangkit. Aku termotivasi, aku kembali semangat melayani Tuhan dengan kondisi apapun. Aku tetap melayani Tuhan dalam kondisi ada GERD, cuman aku nggak nyanyi. Dalam kondisi aku makan nggak banyak, aku tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, setelah dibawa ke beberapa dokter, puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kita dengan satu dokter, di mana dokter itu ya sudah lama kenal. Melalui dokter itu Tuhan pakai untuk adanya kesembuhan GERD saya. Puji Tuhan, sudah ada beberapa makanan yang bisa masuk. Walaupun makanan itu harus dimakan secara hambar tanpa rasa apapun, namun saya bersyukur saya masih bisa makan. Daripada awal-awal saya nggak bisa makan apa-apa. Intinya kalau kita tekun kepada Tuhan, walaupun kita pernah berada di dalam titik terendah, tapi kalau kita tekun terus berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita semuanya. GERD sudah mulai berkurang, sudah mulai terobati seperti yang saya bilang. Namun pada bulan November, pada waktu itu mohon maaf kata, saya mengalami mens yang nggak normal, mens cukup banyak. Saya sampai pingsan 2 kali. Saya didiagnosa terkena polip endometriosis. Saya juga cukup down mendengar itu. Tidak hanya down dengan mendengarkan jenis penyakitnya, tapi saya juga cukup down karena saya harus transfusi 10 kantong darah. Bagi saya itu perjuangan yang berat. Karena perjuangan yang berat, saya sampai harus opname berminggu-minggu di rumah sakit. Bosen. Sempat marah lagi, iya benar sempat marah lagi. Kenapa kok sakitnya harus nambah lagi? Namun kali ini bangkit dari titik terendah bukan karena video motivasi itu, tapi bangkit titik terendahnya karena Tuhan mengingatkan saya untuk selalu membaca kitab Amsal serta Mazmur 23. Nanti bisa Bapak Ibu buka kalau pas ada waktu di rumah. Tuhan bangkitkan saya dari sana. Saya kembali bangkit, kembali semangat menjalankan terapi yang dilakukan di rumah sakit. Bagi saya itu perjuangan yang tak mudah, perjuangan yang cukup berat. Namun saya yakin apa yang saya katakan tadi, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya yakin Tuhan sanggup menyembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kami dengan satu dokter yang bisa menerapi saya, tadi saya bilang di rumah sakit.
Melalui dokter itu Tuhan pakai, melalui obat-obatannya juga dipakai. Puji Tuhan, bisa terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih bahwa masing-masing manusia mempunyai pergumulan yang berbeda. Seberat apapun pergumulan kalian, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.